Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Oh ya gengs, sebelumnya gimana kabar kalian hari ini? Michan harap kalian semua selalu sehat walafiat ya gengs. Kali ini Michan akan menceritakan kisah baru gengs yang judulnya Sumpah Pocong. Cerita ini ditulis oleh Skala Niskala. Kalian juga bisa banget kok kunjungi tweetnya ya di @niskala_skala. Oke gengs, nggak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sumpah Pocong bagian yang pertama. Tahun 2005, suara HP berbunyi. Halo, assalamualaikum pak. Halo, waalaikumsalam dong. Gimana kabarmu? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah, semua lancar pak. Kabar saya sehat. Bapak ibu sehat kan? Syukurlah nak, bapak ibu sehat. Kemudian seketika hening, tak ku dengar lagi suara bapak dari telepon. Yang ku dengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar, sepertinya bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga, sejak ku angkat gagang telepon, suara dan nada bicara bapak tidak seperti biasanya. Pak, bapak kenapa? Gak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya, kalau bisa minggu depan. Bapak mau ngomong sama kamu. Iya pak, insya Allah saya pulang minggu depan. Sejenak aku berpikir bagaimana agar minggu depan bisa aku penuhi permintaan bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan. Aku tidak ingin menambah beban bapak yang hanya seorang sopir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiters di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya, aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik ke bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam. Sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjutkan dengan naik ojek menuju rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu karena tidak kutemui siapapun di rumah. Namun di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 14.20. Aneh, biasanya bapak sudah pulang dan ibu selalu di rumah karena hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak berubah sampai tak terasa aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Nak, bangun. Sudah maghrib ini loh. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku bergegas mandi kemudian sholat. Kemudian bapak menghampiri aku yang sedang asyik nonton TV sambil makan cemilan. Nak, setelah ini temani bapak tahlilan ya, di rumahnya Bu Sri. Lah, tahlilan ada apa pak? Tanya aku penasaran. 3 hari yang lalu anaknya si Sulis meninggal, terkena penyakit diabetes akut. Batinku, Sulis adalah teman kecilku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahunan sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut karena bapak sama sekali tidak memberi kabar kepadaku kalau Sulis meninggal. Kata bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak berkumpul bapak-bapak. Tak lama setelahnya, tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan ketika membaca lafaz La ilaha illallah yang diulang-ulang. Saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit mendunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat khusyuk. Ada juga yang mengantuk.
Tiba-tiba telingaku berdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya, aku sampai refleks menutup telingaku dengan kedua tanganku. Aku mendesis kesakitan, namun anehnya, bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming, padahal aku mengadu cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil, lalu samar-samar aku melihat ke arah jendela. Karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong. Dan wajah itu, aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis temanku. Wajahnya hitam menatapku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampai di rumah, aku memulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih?" Tanyaku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah tak bilangin dia kena diabetes akut loh," jawab bapak. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun sudah setengah jam berlalu, aku belum juga bisa tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Aku mematikan lampu bolam yang ada di kamarku. Namun, masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku. Jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelaku. Ranjang menempel di tembok dan di sebelah kanan ada jendela. Perlahan aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding. Jelas aku mulai takut kala itu, karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperlihatkan sosoknya. Namun aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar jendela. Dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. Bu, ada apa bu?" Tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumahnya Bu Sri," pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Kulihat Bu Sri menangis sesegukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukan warga desaku. "Sudah ya bapak, ibu, bisa dimulai ya. Bu Sri, silahkan siapkan apa yang sudah saya minta," ucap mbah tua. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa nampan besar berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, cipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lain. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafani menyerupai pocong. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan mbah tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan.
karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama, berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok tersebut. Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku mematikan saja. Namun nomor tersebut terus-terusan menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Kidung, rupanya kamu sudah pulang kampung ya? Pasti kamu terkejut, wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya, akan lebih mengerikan, ucap seorang laki-laki di seberang. Halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya, bentakku. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah mbah tua dan wanita yang dikafani. Masuklah ke kamar kalau tidak ingin ke bawah-bawah, ucap mbah tua itu kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar yang ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang, lebih terdengar seperti nada marah. Samar-samar ku dengar mbah tua ketakutan. Keluarlah, pulanglah, pergilah, ini bukan tempatmu, ini bukan duniamu, salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan, dan salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar, sumpahmu sudah mati, siapa yang menanam pasti akan menuai. Bentak mbah tua kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak aku dan yang lain mengintip dari celah pintu saking penasaran. Ternyata wanita yang dikafani tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang mbah tua, namun selalu terpental mundur ketika mbah tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih ke depan wajah wanita itu. Namun wanita itu tidak gentar, justru sosoknya semakin membesar dan kian tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Mbah tua semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, kesinilah kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil mbah tua dari celah pintu kamar. Mbah tua berlari ke arah kami. Setelah mbah tua masuk, bapak segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam. Tidak lagi terdengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah. Entah kemana wanita itu pergi. Namun, teriak wanita itu mengejutkan kami semua. Dengan wajahnya yang dia hadapkan langsung di depan wajah bapak. Wajahnya yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot, dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Duk, duk, duk. Bunyi pintu seperti dipukul-pukul menggunakan kepala. Gimana ini mbah? Tanya Pak Sony, salah satu warga kepada mbah tua. Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama. Tunggu saja, jawab mbah tua tenang. Narti. Ternyata wanita yang dikafan bernama Narti. Siapa dia? Batinku. Benar saja. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar. Bruk. Mbah tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah tua memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa, lalu diminumi air putih. Mendadak hening. Tidak satu pun yang berkata-kata. Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan.
Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam gaib. Celetuk Mbah Tua membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri. Bu Sri hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sesampai di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak. Bu, tolong jangan ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Sulis? Kok bisa gini? Tanyaku mendesak ibu. Awalnya ibu masih menolak untuk bercerita. Namun aku terus memaksa. Akhirnya ibu menceritakan apa yang terjadi kepada Sulis. Dan cerita ibu akan berlangsung ke bagian yang kedua. Sekian, dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Sumpah Pocong bagian yang pertama. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.